Episode 78. Kenyataan ini. Jennifer memapah Tuan Thomas untuk masuk ke dalam rumahnya. Ya, malam ini Thomas sudah mabuk berat dan tidak bisa pulang. Wanita itu berinisiatif untuk membawanya pulang ke rumahnya karena dia tidak tahu di mana rumah Thomas. Perlahan Jennifer membuka pintu rumah dan membawa Thomas masuk ke dalam. Berat sekali, gerutu Jennifer. Dia sedikit kesulitan memapah tubuh Thomas yang besar dan tinggi itu, sedangkan Jennifer hanya sebatas dadanya saja. Jennifer membawa Thomas ke kamarnya dan menjatuhkan tubuh pria itu di atas kasur. Thomas memang sudah tidak kuat untuk sekedar berjalan. Dia minum terlalu banyak sehingga membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Jennifer memijat lehernya terasa sedikit pegal karena memapah tubuh Thomas. Kenapa badannya besar sekali? Jadi pengen sentuh roti sobeknya. Gerutu Jennifer memandang Thomas yang sudah terlelap di atas ranjang king size-nya dengan kemejanya yang sedikit terbuka. Setelah itu wanita itu memutuskan untuk membersihkan diri karena bau minuman di badannya sungguh menyengat. Setelah menghabiskan waktu beberapa menit, akhirnya Jennifer keluar dari dalam kamar mandi hanya memakai handuk yang melingkar di tubuhnya. Jennifer berjalan ke arah lemari dan mengambil pakaiannya. Tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang memeluknya erat. "Sarah, akhirnya kamu pulang," ucap Thomas. Pria yang masih mabuk itu tiba-tiba menyebutkan nama sang mantan istri dan memeluk Jennifer. Dada Jennifer terasa sesak ketika Thomas memanggilnya seperti itu. Wanita itu berusaha menyingkirkan tubuh besar Tom dengan cara memberontak. "Thomas, lepaskan aku. Aku Jennifer, bukan Sarah," seru Jennifer. Tapi Thomas tidak menghiraukan, malah sebaliknya Thomas mencium bahu dan punggung Jennifer. "Thomas, sadarlah, aku bukan mantan istrimu," teriak Jennifer sambil berbalik dan mendorong tubuh pria itu. Seketika Thomas pun tersadar. "Jennifer, maaf, aku tidak tahu. Aku kira kamu adalah Sarah. Maaf," ucap pria itu. Kemudian Thomas berjalan ke arah kamar mandi dan masuk ke dalam. Jennifer meraba dadanya yang sesak itu. Entah kenapa dia tidak suka kalau Tom menganggapnya Sarah. Ada rasa tidak rela saat mulut Thomas mencium baunya dengan menyebut nama wanita lain. "Bodoh kamu, Jen. Apa yang kamu pikirkan?" gerutu Jennifer sambil memukul kepalanya pelan. Tiba-tiba otak Jennifer berkeliaran kemana-mana, membayangkan hal-hal yang tidak bersama Thomas. Tidak lama setelah itu Thomas keluar dari dalam kamar mandi dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Jennifer menelan sarifahnya saat melihat tubuh atletik pria yang sudah berumur itu dengan dada bidang dan perut six-pack-nya membuat Thomas terlihat semakin gagah dan awet muda. "Jen, aku tidak punya pakaian ganti. Bajuku sudah kotor semua," ucap Thomas yang sepertinya sudah sadar dari mabuknya. "Aku tidak punya baju pria, Tom," jawab Jennifer mengalihkan pandangannya. "Tidak akan tahan apabila harus menatap tubuh Thomas yang begitu muda itu. Terima kasih telah membantuku, Jen. Kalau begitu, aku akan menginap di sini semalaman dan aku akan menyuruh asisten untuk kesini membawa baju ganti," ucap Thomas. Jennifer tidak menjawab. Kemudian dia kembali memilih baju di dalam kamar. "Pakailah celana boxer ini. Mungkin saja muat kalau kamu pakai. Soalnya ini kebesaran untukku," ucap Jennifer memberikan sebuah celana boxer kepada Thomas. "Terima kasih," ucap Thomas tersenyum. Dan malam itu akhirnya Thomas menginap di rumah wanita itu.
tapi tidak sekamar karena Thomas lebih memilih untuk tidur di kamar tamu. Keesokan paginya, Jennifer membuka matanya ketika dia merasakan sebuah kecupan di dahinya. Wanita itu membuka mata dan melihat wajah tampan di depannya itu sedang menatapnya sambil tersenyum. Sudah seperti suami istri saja. Selamat pagi, maaf membangunkanmu. Pagi sekali, asistenku sudah datang dan membawa pakaian ganti untukku. Jadi aku hanya ingin berpamitan dan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuanmu, Jennifer, ucap Thomas. Jennifer hanya menatap wajah tampan pria itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Kenapa tiba-tiba jantungku aneh begini ya? Setiap Tom menatapku seperti ini, dada ini tidak bosan-bosannya berdegup kencang. Apa aku mulai menyukai Thomas? Batin Jennifer. Pagi itu di perusahaan Benedict, Kenzo datang dengan sedikit tergesa-gesa. Setelah tadi malam Lindsay menceritakan tentang Jennifer, tentu saja membuat Kenzo menjadi tidak tenang. Rasa takut akan kejadian masa lalu yang pernah dilakukan oleh sang istri terulang kembali. Tapi sepertinya kali ini sasarannya bukan Lindsay langsung, melainkan papa mertua pria itu. Kenzo menyuruh Jennifer untuk ke ruangannya. Pria itu sudah merasa geram dengan kelakuan Jennifer yang menurutnya sudah tidak wajar itu. Apakah Jennifer sengaja mendekati Tuan Thomas untuk merusak kebahagiaan keluarga Lindsay? Benar-benar otak yang sangat licik. Kenzo menatap wanita yang baru saja masuk ke ruangannya itu dengan tatapan mata yang sudah merah, menahan amarah. Brak. Jennifer terkejut ketika tiba-tiba Kenzo menggebrak meja kerjanya. Kamu kenapa, Ken? Tiba-tiba memukul meja seperti itu, tanya Jennifer sedikit takut. Kenzo masih menatap tajam wanita cantik di depannya ini. Jennifer memang memiliki tubuh yang mungil dan wajah yang cantik, tapi Kenzo tidak menyangka bahwa wanita yang dikenalnya itu memiliki sifat yang sangat buruk. Sebenarnya apa maumu, Jennifer? Kenapa kamu tidak berhenti mengganggu kehidupanku dan keluargaku? Setelah kamu mencari tahu siapa istriku, sekarang kamu mau menghancurkanku dengan cara mendekati Papa Lindsay. Sangat murahan, seru Kenzo. Jennifer sedikit terkejut dengan ucapan Kenzo yang ternyata sudah mengetahui kedekatannya dengan Thomas yang tidak lain adalah Papa Lindsay. Kenzo, dengarkan penjelasanku dulu. Aku memang mengenal Tuan Thomas dan juga tahu dia adalah papa mertuamu, tapi aku tidak melakukan apapun. Maksudku, aku tidak mengganggu keluarga kalian. Bahkan, aku akan membantu Tuan Thomas untuk membalaskan sakit hatinya karena pengkhianatan sang istri, ucap Jennifer. Kenzo menaikkan sebelah alisnya mendengar ucapan Jennifer. Apa maksudmu dengan membantu Tuan Thomas? Tanya Kenzo memicingkan matanya. Apakah kamu tidak tahu bahwa Tuan Thomas dan Sarah telah bercerai? Kedua orang tua Lindsay mempunyai masalah yang besar. Kehidupan mereka sudah berantakan. Jadi jangan menuduhku duluan sebelum kamu paham dengan situasinya, jawab Jennifer. Sebenarnya selama ini Tuan Thomas sangat ingin bertemu dengan putrinya itu, tapi karena banyak masalah yang meneranya mengakibatkan dia tidak bisa mengunjungi Lindsay di lapas. Setelah perceraian dengan Sarah, Tuan Thomas mencari keberadaan Lindsay, tapi ternyata dia sudah tidak ada di lapas itu. Saat ini papa mertuamu itu sangat ingin bertemu dengan putrinya. Jadi tolong bantulah aku untuk mempertahankan Tuan Thomas dan Lindsay. Mohon, Jennifer. Kenzo mencerna ucapan Jennifer dan menatap mata wanita itu. Tidak ada kebohongan di sana. Jadi menurutmu, apakah aku harus mempercayai kata-katamu? Tanya Kenzo. Tentu saja, tolong berikan pengertian dan penjelasan pada istrimu itu. Bersambung.